Sebetulnya dulu ketika peralihan dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung, salah satunya adalah dimaksudkan untuk memangkas atau memotong terjadinya politik dagang sapi yang terjadi di parlemen. Ketika terjadi pembajakan ini jelas ini akan merusak marwah demokrasi. Ya. Kalau di dalam istilahnya politik itu tidak bebas nilai, maka di situ perlu hadir etika politik. Saya kira itu tidak akan terjadi kalau memang semua punya komitmen. Saya selama ini punya keresahan sebetulnya ya. Keresahan itu diantaranya soal dua hal, yaitu soal dalam tanda petik runtuhnya integritas dan money politik ya. Money politik itu bisa terjadi semakin masif karena hari ini politik ini high cost politik ya. Dengan high cost politik ini memiliki dua sisi. Satu sisi menyebabkan orang takut untuk mencalonkan misalnya ya karena besarnya biaya politik. Lalu yang kedua sebaliknya bisa berpotensi mendorong orang menghalalkan segala cara gitu. Nah kemudian selain pandemi ya, selain pandemi pragmatis ini saya kira sekarang terjadi di tingkat elit sampai tingkat tingkat masyarakat yang paling bawah sekalipun gitu. Justru sebetulnya dulu ketika peralihan dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung, salah satunya adalah dimaksudkan untuk memangkas atau memotong terjadinya politik dagang sapi yang terjadi di parlemen. Nah hari ini tadi saya sebut bahwa pragmatisme hari ini terjadi dari tingkat elit sampai tingkat masyarakat. Misalnya bisa kita lihat survei KPK menyatakan 71,sekian% masyarakat menganggap politik uang itu hal yang lumrah ya. Nah, keadaan seperti ini yang sesungguhnya sangat membuat resah dan ini menegasikan dari tujuan ideal dari demokratisasi. Indonesia hari ini berada dalam masa transisi ya. Ketika masa transisi serba mungkin dan serba tidak pasti. Praktik money politik ini yang terjadi di tengah high cost politik ini mungkin saya sebut sebagai salah satu modus pembajakan demokrasi ya. Demokrasi dibajak sehingga arahnya menjadi oligarki. Nah sering kan selama ini kritiknya salah satunya adalah oligarki. Ini wujud dari pragmatisme dan tadi saya sebut pragmatisme ini terjadi dari tingkat elit sampai pada tingkat masyarakat gitu. Maka ketika terjadi pembajakan ini jelas ini akan merusak marwah demokrasi ya. Yang seharusnya orang memilih dengan kesadaran. Itulah yang dinamakan partisipasi politik dalam arti yang sesungguhnya. Terjadi sekarang kan mobilisasi ini beriringan dengan money politik. Orang digerakkan dengan uang, orang digerakkan dengan dengan paket-paket bantuan dan lain-lain gitu. Jelas ini akan sangat merusak demokrasi ya. Ya kalau melihat saya cukup besar gitu ya. Tadi ketika saya mengutip salah satu survei KPK yang menyatakan bahwa 71,sekian% masyarakat menganggap politik itu uang hal yang lumrah. Nah itu saya kira itu merupakan warning ya terhadap pelaksanaan demokrasi. Bahwa godaan-godaan itu pasti terjadi ya. Makanya kalau di dalam istilahnya politik itu tidak bebas nilai, maka di situ perlu hadir etika politik ya. Saya kira itu tidak akan terjadi kalau memang semua punya komitmen. Ya, godaan itu akan terjadi pada siapapun dan pasangan dari manapun, apakah dari partai politik, gabungan partai politik, atau sekalipun misalnya ada calon perseorangan hari ini, itu bisa terjadi. Dan memang budaya politik kita itu belum establis gitu. Nah, karena saya ingin menarik bahwa ketika disebut budaya politik ini belum establis, misalnya salah satunya dikaitkan dengan soal salah satu fungsi partai politik ya, yaitu political education, melakukan pendidikan politik ini juga kan belum secara masif ya, belum secara masif dilakukan ya. Sehingga yang terjadi hanya event-event sementara saja gitu dan kepentingan jangka pendek. Saya kira bicara kontestasi apapun levelnya ya, mau pilpres, mau pilkada, mau pilkada sekalipun ya,
kan pada prinsipnya idealnya gitu ini harus sukses dalam proses yang bersih, kemudian taat asas, taat aturan, menegakkan etika, kemudian hasilnya juga bersih gitu. Ujungnya apa? Ujung dari proses politik ini adalah melahirkan pemerintahan yang efektif gitu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melahirkan pemimpin yang mencintai dan dicintai. Sekarang biaya politik itu begitu mahal, ya, baik yang dikeluarkan calon, baik yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN APBD-nya. Sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya dan mungkin bagi kita semua, ketika biaya yang dikeluarkan begitu besar, lalu yang lahir pemimpin yang bermasalah misalnya, dengan terjerat berbagai kasus dari mulai asusila sampai kepada kasus korupsi. Nah ini kontradiksi sekali gitu. Di dalam salah satu tulisan saya yang berjudul Menimbang Kembali Pemilihan Tidak Langsung, yaitu ketika mengkomparasikan tadi dari sisi bentuk negara lah. Bentuk negara pada umumnya, semua negara itu banyak negara yang melakukan pemilihan secara tidak langsung, sehingga pemilihan itu sangat simpel, tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak terjadi hiruk pikuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kalau secara konsep saja bahwa justru yang langsung itu kalau terjadi di dalam literatur ilmu politik itu justru di zaman Yunani kuno kan sebetulnya gitu. Lalu ya, definisi langsung itu sebetulnya bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya, meski langsung tidak langsung, harapannya dua tadi, melahirkan pemimpin yang efektif, kemudian melahirkan pemimpin yang mencintai dan dicintai. Kira-kira kalau disederhanakan idealnya begitu gitu. Nah kemudian tadi alasan pragmatisme yang hari ini saya sangat khawatir ya. Pragmatisme itu terjadi sampai pada tingkat masyarakat. Masyarakat pun seringkali kita mendengar ya, Bima siapa, Sahaweno, Karaos, Muka Hartos dan lain-lain, itu potret yang memang cukup umum juga ya. Dan ini juga soal budaya politik gitu ya. Orang tidak melihat ke sana, padahal ada hal yang penting. Misalnya ketika debat calon ya, debat calon, para calon menyampaikan soal visi misi program. Tiga hal itu sesungguhnya itu adalah dokumentasi janji politik ya. Kekecewaan akan terjadi ketika memang terjadi disparitas antara yang disampaikan di dalam visi misi kemudian program tidak sesuai dengan senyatanya yang terjadi ketika misalnya dia terpilih gitu.